Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam Pramuka. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Baik, bertemu lagi dengan saya Kak Udin pada pertemuan kedua latihan Pramuka Penegak Pangkalan SMK PGRI 2 Sidoarjo. Kalau pada pertemuan kemarin atau pekan yang lalu, kita membahas mengenai apa sih itu penegak, apa sih bentuk-bentuk kegiatan penegak. Maka pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai seputar SKU, SKK, dan Pramuka Garuda. Apa sih syarat-syarat dan tanda kecakapan umum itu? Yaitu merupakan sistem tanda kecakapan, merupakan salah satu metode kepramukaan untuk mendorong dan merangsang pramuka penegak agar memiliki kecakapan untuk pengembangan pribadi dirinya. Jadi kecakapan dan syarat-syarat kecakapan ini ditunjukkan kepada pengembangan pribadi teman-teman semua. Tanda kecakapan bukan merupakan tujuan, tapi merupakan alat pendidikan. Ingat, tanda kecakapan ini bukan tujuan teman-teman semua, tapi ini merupakan alat pendidikan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka secara umum. Pramuka penegak akan mendapat tanda kecakapan apabila telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan. Atau dengan kata lain, teman-teman semua telah menyelesaikan poin-poin yang ada di SKU maupun SKK, sehingga teman-teman diberikan penghargaan oleh pembinanya atas kecakapan yang telah diraih. Jadi kecakapan apabila teman-teman semua sudah lulus ujiannya, sudah memenuhi kriteria, maka teman-teman berhak mengenakan tanda kecakapan sebagai bentuk penghargaan. Nah, nanti bentuk-bentuk tanda penghargaan kecakapan apa saja, Kak? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Tanda kecakapan dalam pramuka ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama, kecakapan umum. Yang kedua, yang pertama kecakapan umum, yang kedua kecakapan khusus. Apa itu kecakapan umum? Tanda kecakapan umum pramuka penegak yaitu syarat-syarat kecakapan yang wajib dipenuhi oleh pramuka penegak untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Nah, syarat-syarat ini tertuang pada buku SKU. Buku SKU penegak yang biasa bisa teman-teman dapatkan di toko-toko buku terdekat. Nah, tanda kecakapan atau TKU pramuka penegak merupakan tanda kecakapan setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan tingkatannya. Nah, tanda kecakapan umum penegak ini ada dua tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Next, selanjutnya. Tanda kecakapan khusus pramuka penegak, yaitu kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, atau keterampilan di bidang tertentu yang dimiliki oleh seorang pramuka penegak sesuai dengan minat dan bakatnya. Nama lainnya yaitu SKK atau TKK. SKK ini ada bukunya juga dapat ditemukan atau teman-teman dapat temui di toko buku terdekat atau di kuartir cabang. Ada yang jual di situ. Nah, bedanya apa Kak dengan TKU tadi? Jadi tanda kecakapan khusus ini lebih spesifik. Spesifik seperti apa? Bila teman-teman memiliki hobi senang baris berbaris, maka nanti ada tanda kecakapan. Jadi nanti ujikan saja ke kakak pembina, Kak, saya bisa baris berbaris, Kak, saya bisa berenang, Kak, saya bisa tali temali, Kak, saya bisa menjadi juru tulis, pelukis, dan lain-lain. Itu nanti ada tanda kecakapan yang menandakan bahwa teman-teman cakap atau menguasai bidang tersebut. Jadi ini lebih spesifik daripada TKU. Lanjut. TKU pramuka penegak seperti yang kau disampaikan tadi dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama
TKU penegak bantara, tingkatan yang kedua penegak laksana. Kalau di penggalang ada 3 tingkatan, ramu, rakit, rap. Kalau di siaga juga ada 3, mula, bantu, tata. Kalau di penegak cuma ada 2, yaitu bantara dan laksana. Lanjut. TKK Pramuka Penegak ada 3 tingkatan. Yang pertama Purwa, Madya, dan Utama. Nah, Kak, bedanya dengan TKK Penggalang apa? Yang membedakan ada garis tepinya. Kalau di penegak, garis tepinya menggunakan warna kuning. Kalau di penggalang, menggunakan warna merah. Nah, TKK ini dibagi menjadi 5 bidang. Nah, setiap bidangnya itu diciri khaskan dengan warna background-nya. Kalau background hijau itu bidang apa, kalau background warna kuning bidang apa, background bidang putih juga bidang apa, dan background bidang biru itu juga ada bidangnya. Jadi bidangnya itu dikelompokkan berdasarkan warnanya ya, warna TKK-nya. Itu yang lebih gampang kita kenali. Nah, Pramuka Garuda. Pramuka Garuda merupakan tingkatan pramuka yang dimana ketika teman-teman sudah menyelesaikan pramuka bantara, pramuka laksana, maka teman-teman bisa mengajukan untuk diusulkan dilantik menjadi pramuka Garuda. Apa syarat-syaratnya kalau untuk menjadi seorang pramuka Garuda? Nah, nanti ada bukunya, ada panduan, ada pedoman bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang pramuka Garuda. Nah, ini nanti teman-teman jika sudah menjadi pramuka Garuda akan mendapatkan pita. Nah, tali pitanya seperti ini dan ada lencananya seperti ini. Lencananya gambarnya Garuda dengan background warna kuning menandakan bahwa teman-teman penegak. Apa sih Kak pramuka penegak? Bagaimana caranya untuk menjadi pramuka penegak? Nah, itu nanti silakan dicari tahu teman-teman sendiri. Karena teman-teman sudah penegak. Enaknya jadi penegak itu teman-teman tidak melulu tidak harus menunggu materi dari kakak pembina, tapi teman-teman bisa mencari. Jadi kita tim pembina tidak akan memberikan materi secara keseluruhan, tapi kita akan memberikan sebagian dan sisanya silakan teman-teman cari sendiri dan teman-teman pecahkan sendiri melalui diskusi sangga. Nah, kita lanjut saja langsung ke tugas pertemuan kedua. Tugas pertemuan yang kedua ada beberapa tugas. Yang pertama, jelaskan apa itu Pramuka Garuda. Jadi apa sih Pramuka Garuda itu? Silakan teman-teman jelaskan nanti. Yang kedua, jelaskan apa saja persyaratan menjadi Pramuka Penegak Garuda. Bagaimana tahapan untuk menjadi Pramuka Garuda itu? Nanti dijelaskan syarat-syaratnya apa saja. Nah, selanjutnya yang ketiga, jelaskan juga apa tanggung jawab seorang pramuka Garuda. Ketika sudah menyandang gelar pramuka Garuda, maka tentunya akan dibebankan dengan beberapa tanggung jawab. Nah, nanti silakan dijelaskan apa saja tanggung jawab seorang pramuka Garuda. Yang keempat, apa usaha yang akan Anda lakukan untuk mencapai tingkatan pramuka penegak Garuda. Jadi misalnya teman-teman ingin menjadi pramuka Garuda, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Kiat-kiat usaha apa saja yang harus teman-teman lakukan agar bisa mencapai pramuka penegak Garuda. Nah, tugas tersebut silakan dikerjakan secara berkelompok dengan anggota sangga yang ada. Dengan ketentuan diketik di Word minimal 2 halaman. Ukuran kertasnya A4, fontnya 12, jenis hurufnya Times New Roman, length spasinya 1,5 saja. Dikumpulkan melalui Google Classroom dengan kode kelas pramukanya. Tolong diperhatikan, RD TAN77. Kalau diulangi kode kelasnya RD TAN77. Yang masuk kelas cukup ketua sanggahnya saja, tidak perlu semua anggota. Jadi nanti untuk pengumpulan tugas tugas di Google Classroom itu adalah tugas sangga. Jadi untuk semua tugas sangga yang mengumpulkan hanya ketua sangga. Jangan lupa setiap mengumpulkan tugas diberikan nama anggota sangganya. Jadi sebelum teman-teman mengetik atau menjawab pertanyaan ini, silakan dituliskan nama-nama anggotanya siapa saja, nama lengkap beserta kelasnya. Kak, untuk sangga yang kurang dari 4 bagaimana? Untuk sangga yang kurang dari 4, silakan berkoordinasi dengan ketua kelas untuk digabungkan atau disatukan dengan anggota sangga yang lain supaya
anggota sanggahnya bisa lebih dari 4. Karena tugas-tugas kelompok atau tugas-tugas sangga ini nanti akan lumayan banyak. Nah, nanti penyelesaiannya supaya cepat, silakan dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk tugas yel-yel banyak yang tanya. Tugas yel-yel silakan teman-teman membuat video yel-yel secara berkelompok. Ingat ya, secara berkelompok atau secara bersama anggota sangga. Medianya bisa melalui Zoom, nanti direkam, atau melalui WhatsApp video call juga direkam, atau teman-teman mengumpulkan satu-satu video, nanti digabungkan menjadi satu, kemudian dijadikan satu. Nah, video tadi diupload di YouTube. Nanti linknya dikumpulkan di Google Classroom. Nanti akan kami berikan ruang untuk pengumpulan video yel-yel dan pengumpulan tugas pertemuan kedua ini. Untuk tugas, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Satu lagi Kak Udin himbau, untuk segala pertanyaan yang mengenai tugas, silakan langsung ditanyakan ke grup WhatsApp atau ke ketua kelas. Jadi nanti biar ketua kelas yang menyampaikan pertanyaan kepada Kak Udin. Jadi nanti tidak ada jawaban yang berbeda. Jadi semua jawaban dari Kak Udin. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kedua ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan dalam penjelasan. Udin akhiri, semoga teman-teman tetap semangat menjalankan latihan pramuka walaupun secara daring. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan outdoor yang menantang dan yang tentunya mengasyikan dan sangat seru. Udin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.